أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, mengapakah kita malas ibadah? Seperti sholat, puasa, zakat, bahkan melaksanakan amal ibadah haji. Jawabannya adalah satu hal, dikarenakan kita belum merasakan manisnya iman, lezatnya melaksanakan ibadah. Kalau kita sudah merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah, apapun yang diperintahkan Allah itu terasa indah dan lezat walaupun susah. Sholat diperintahkan Allah, tengah malam bangun terasa indah. Zakat diperintahkan Allah, mengeluarkan harta terasa indah. Puasa diperintahkan Allah, lapar dan haus terasa indah. Haji dan jihad diperintahkan Allah, mengorbankan harta dan jiwa pun terasa indah. Kalau kita sudah merasakan manisnya iman, lezatnya melaksanakan amal ibadah, perintah bukan lagi merupakan kewajiban buat kita, akan tetapi merupakan sebuah kebutuhan. Kita mau makan dan minum dikarenakan butuh diri kita untuk makan dan minum. Begitu butuhnya makan dan minum untuk diri kita, maka begitulah butuhnya diri kita untuk melaksanakan amal ibadah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah apakah yang harus kita laksanakan agar kita merasakan manisnya iman, lezatnya melaksanakan amal ibadah? Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya, sebuah hadis qudsi dijelaskan, salasum man kunna fihi wajada halawatal iman. Saya ulangi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini kita laksanakan, maka kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya melaksanakan amal ibadah. Berarti resepnya adalah 3 hal. Yang pertama, kata Kanjeng Nabi, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya bila dibandingkan dengan cinta-cinta yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, mencintai kekayaan, pangkat jabatan, mobil serba mewah, perawatan mahal-mahal, mencintai keluarga, itu dibolehkan oleh agama dan itu merupakan fitrah kita. Tapi cinta kita yang pertama dan utama hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila 2 kewajiban yang bergandengan, satu kewajiban kepada Allah, satu kewajiban kepada manusia, tinggalkan sementara kewajiban kepada manusia demi untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, begitu kita lagi kerja dan asyik kerja, dikumandangkan azan, tinggalkan pekerjaan demi untuk sholat. Begitu kita lagi tidur dan istirahatan, dikumandangkan azan, tinggalkan istirahat kita dan tidur kita sejenak untuk melaksanakan amal ibadah. Begitu kita melaksanakan pekerjaan, begitu kita melaksanakan diskusi dan rapat, tinggalkan semua rapat sementara demi untuk melaksanakan amal ibadah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merupakan public figure kita. Ia rela mengorbankan apa saja demi untuk melaksanakan perintah agama. Keluarga ia tinggalkan demi untuk melaksanakan perintah agama. Ia korbankan anak, ia sembelih anaknya demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, dalam mimpiku aku diperintahkan Allah agar menyembelihmu. Bagaimanakah menurut engkau? Anak mengatakan, Ismail, wahai ayahku, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah.
Mudah-mudahan kita dikategorikan termasuk orang-orang yang tabah dan sabar. Artinya apa? Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, dikarenakan rela mengorbankan apa saja demi untuk melaksanakan perintah agama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, beda dengan Kanjeng Nabi. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pergunakan malam adalah untuk melaksanakan salat tahajud, berjam-jam ia tahajud. Bahkan dia mengucapkan istighfar sambil menangis mengucurkan air mata. Pada suatu ketika ditanya oleh istri Siti Aisyah, "Abang Muhammad, apa yang abang banyak mengucapkan istighfar? Padahal abang sudah bersih, suci, tanpa dosa, tanpa noda, al-ma'sum, jamin Tuhan masuk surga. Apa yang lagi banyak mengucapkan istighfar?" Apa kata Kanjeng Nabi? Apa kata Rasulullah SAW? "Adikku yang tercinta, aku banyak mengucapkan istighfar bukan dikarenakan takut dengan dosanya Allah, bukan dikarenakan dosaku, bukan dikarenakan kekhilafanku, bukan dikarenakan takut dengan neraka Allah, bukan, tapi dikarenakan cintaku kepada Allahku, sayangku kepada Tuhanku, dikarenakan Allah pun lebih cinta dan sayang kepadaku." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara saya muliakan, prinsipnya cuma satu hal. Kalau kita lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain, jangankan dunia akan dapat, akhirat pun dapat kita miliki. Tapi kalau kita lebih mendahulukan urusan dunia daripada urusan Allah Subhanahu wa taala, jangankan dunia dapat, akhirat pun akan lepas. Nah, Bapak saya muliakan, inilah resep yang pertama. Jadi kalau kita lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain, otomatis kita bukan cuma rajin melaksanakan amal ibadah, tapi kita rakus melaksanakan amal ibadah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, resep yang kedua adalah wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang artinya adalah kita mencintai orang lain bagaikan mencintai diri sendiri dikarenakan Allah. Ini merupakan perbuatan yang susah. Nah, Bapak Ibu saudara saya muliakan, kita muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Walaupun kita berbeda raut wajah, bentuk tubuh, walaupun kita berbeda organisasi dan pemahaman, walaupun kita berbeda mazhab, tapi akidah kita, bendera kita cuma satu hal, panji kita cuma satu hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah saudara. Konsep saudara cuma dua hal. Senang orang merupakan senang kita juga, penderitaan orang merupakan tangisan kita juga. Jadi kalau ada saudara kita yang mendapatkan nikmat Allah, kita senang dan bahagia, kita doakan, mudah-mudahan istiqomah, jangan lupa daratan. Kalau ada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bantu dia, tolong dia, doakan dia supaya istiqomah, tabah dan sabar menghadapi musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengidap penyakit hati. Kalau kita mengidap penyakit hati, ini sangat luar biasa. Orang punya kompor gas, dia yang kepanasan. Orang yang punya kulkas, dia yang kedinginan. Orang punya rumah, dia yang muntah dan mual-mual. Orang yang punya super rapid, dia yang sakit. Orang punya ambulan, dia langsung meninggal dunia dikarenakan dibawa ambulan. Ini merupakan mengidap penyakit hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, ibu-ibu pernah saya tanya, ibu kalau ada anak yatim, mana bagusan disapu kepalanya daripada dipeluk? Ada mengatakan disapu, ada mengatakan dipeluk. Maka saya bilang, disapu bagus, dipeluk bagus, tapi yang paling bagus, yang paling afdol bukan sekedar disapu dan dipeluk, akan tetapi adalah dibantu. Menyapu anak yatim itu bukan sekedar tanggal 10 Muharram, tapi sifatnya berkepanjangan. Mengapa? Dikarenakan kita peduli. Kalau makan kita, terpikir kita makan ke anak yatim di sana, bagaimana minum mereka, bagaimana sekolah mereka, bagaimana pakaian mereka, dan bagaimana tempat tinggal mereka. Memikirkan orang lain merupakan amal ibadah dan jihad fisabilillah, dan itu merupakan kesempurnaan iman kita. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kita sebelum mencintai orang lain bagaikan mencintai diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita sudah mencintai orang lain bagaikan mencintai diri sendiri karena Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan gelar yang apa? Resep yang kedua, yaitu akan rajin dan rakus melaksanakan amal ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah benci kepada kejahatan dan kemungkaran. Prinsip dan konsep kita jelas. Kalau ada kejahatan dan kemungkaran, cuma dua hal prinsip kita. Yang pertama adalah prihatin, dan yang kedua adalah ingin berubah. Maka betul kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran fayukhayyir biyadihi. Apabila kamu melihat kejahatan, maka robahlah dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan power kita. Pergunakan jabatan adalah untuk kebaikan. Salah satunya adalah untuk menuntaskan kejahatan dan kemungkaran. Dan penting kita ingat bahwa jabatan ini merupakan amanah Allah, titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, rombaklah dengan lisan,
berdakwah, memberikan ceramah agama, ajak dia bagus-bagus, pelan-pelan dia, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, giring dia untuk melaksanakan kebaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak ada kekuasaan, tidak ada dakwah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata pamungkas buat orang-orang yang beriman untuk meraih sesuatu. Harapan kita Allah campur tangan merubah saudara kita sehingga dia berubah. Maksudnya apa? Kalau ada kejahatan dan kemungkaran, kita bukan benci kepada personnya, bukan benci kepada orangnya, akan tetapi adalah benci kepada sifat dan wataknya, dan keinginan kita ingin berubah dikarenakan itu merupakan kewajiban kita. Bapak Ibu, saudara yang saya muliakan, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini akan bermanfaat buat kita semua, jadi itibar buat kita untuk kita dapat melaksanakan resep-resep tersebut sehingga kita merasakan manisnya iman, lezatnya melaksanakan amal ibadah, sehingga dalam kehidupan kita rakus melaksanakan amal ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah, binasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.